Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sangat sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, jalan-Mu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu keadaan sedikit. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ke-6, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan kepada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa makan, roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, dari firman ini kita belajar apa yang menjadi rasa aman kita. Ketika kita mengalami pengalaman yang sedikit, di manakah rasa aman kita? Saat pekerjaan kita mulai sulit, saat omset kita mulai turun, saat badai hidup datang dalam kehidupan kita, di manakah rasa aman kita? Di cerita ini Elia dengan doanya ia meminta agar langit tidak turun hujan. Dalam 1 Raja 17 yang pertama, bahkan embun pun tidak ada selama 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kenapa sih Elia melakukan berbuat demikian? Yang pertama karena umat Allah mulai membelakangi Tuhan. Karena pekerjaan Raja Ahab dan pengaruh dari Isabel, mezbah-mezbah korban bakaran bagi Allah diganti, dihancurkan untuk mezbah-mezbah Baal. Elia marah dan tentunya ia berdoa demikian. Maka Elia dengan doanya yang seizin Tuhan, seizin Allah, dikabulkan. Jika kita berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan atau diizinkan Tuhan, maka doa kita akan dijawab. Namun jika doa kita tidak seizin Tuhan, tidak semau Tuhan, doa itu tidak akan dijawab Bapak Ibu Saudara Tuhan. Hujan tidak turun sama sekali, walaupun di malam hari tidak ada embun sama sekali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kemungkinan tumbuhan untuk hidup itu sangat sulit. Karena sudah tidak ada hujan, tidak ada embun, pastinya tumbuhan itu akan mati dan hewan-hewan akan mati. Elia ini diperintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, sungai yang kecil. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia pergi ke sungai Galilea atau sungai Yordan yang mata airnya besar, yang di sanalah tempat mata air? Kenapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, anak sungai yang kecil? Namun apa yang kita pelajari dari kisah ini adalah Elia taat. Dia tidak membantah, dia tidak bertanya, dia tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Namun kadang ketika kita di posisinya Elia, ketika keadaan kita baik-baik saja, ketika keadaan kita hidup dengan mujizat Tuhan, bisa jadi kita terlena Bapak Ibu Saudara Tuhan. Makanya Tuhan berbicara di ayat sesudahnya, Tuhan merubah apa? Merubah rencananya, bahwa Elia disuruh pergi kemana? Disuruh pergi ke Sarfat, ke Sidon. Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sidon, ke Sarfat. Ada seorang janda yang akan memelihara kamu. Pikiran Elia pastinya saat itu, pasti dia berpikir, oh saya akan bertemu dengan janda kaya yang akan memelihara kehidupan saya. Karena kemarau masih panjang Bapak Ibu Tuhan. Namun di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12 saya
Bacakan, demikianlah firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pengalaman sedikit yang dialami janda Sarfat dan anak-anaknya ketika ia mengalami hal sedikit, apa yang ada di pikirannya? Yaitu pikiran yang negatif, yaitu pikiran yang takut, yang ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Namun hal itu pun bisa menimpa kita. Apakah normal? Menurut saya sangat normal. Saat kita memiliki sedikit, pasti kita ketakutan, kita khawatir. Ketika seseorang yang dipunyai sedikit, pikirannya selalu negatif. Namun, kita mau belajar bagaimana respon kita. Apakah kita mau seperti janda Sarfat ini yang panik, ketakutan, dan merasa tidak punya harapan? Namun Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita juga harus ingat, di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara Tuhan, benarkah sedikit itu masalah bagi kita dan banyak itu adalah solusi dalam kehidupan kita? Saya ulang sekali lagi, benarkah sedikit itu masalah bagi kita dan banyak itu solusi dalam kehidupan kita? Namun di dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus melakukan mujizat yang bagi manusia, bagi murid-muridnya itu sedikit adalah sebuah masalah. Di ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Namun Yesus memberikan mujizat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah janda Sarfat ini dan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah sedikit itu belum tentu sebuah masalah yang besar. Jangan jadikan apa itu sedikit itu menjadi momok dalam kehidupan kita. Namun marilah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin omset kita menurun, mungkin keuangan kita menurun, mungkin apapun yang kita punya mulai sedikit, mulai menipis. Namun jangan sampai kita seperti janda Sarfat yang panik, yang selalu memikirkan besok aku akan mati, besok tak tahu apa yang aku perbuat. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara Tuhan, saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi kehidupan kita. Saya yakin dan percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, waktu-waktu ini, Tuhan yang akan memegang kendali dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap menaruh pikiran kita kepada Tuhan. Karena jika kita memikirkan yang sedikit ini masalah dan yang banyak itu solusi, itu sangat bertambah buruk. Itu pemikiran yang salah. Karena apa? Jika kita memikirkan yang banyak itu solusi, kita akan mengorbankan segalanya. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan iman kita, bahkan mengorbankan mungkin keluarga kita, mengorbankan jam-jam ibadah kita. Itu sangatlah tidak baik. Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, biarlah damai Tuhan menguasai hati kita dan rasa aman kita taruh hanya kepada Tuhan. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan semua dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Kau yang memegang kendali setiap kehidupan kami. Kami mau menaruh rasa aman kami, damai sejahtera kami hanya kepada-Mu Tuhan. Bukan pada apa yang sedikit di kami, namun kami mau tetap percaya kepada-Mu bahwa Kaulah yang akan memelihara kehidupan kami. Engkaulah yang akan memegang kendali dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami siap untuk memulai hari ini. Biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.